Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anakku semua, siswa dan siswi seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam segmen pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di channel GNBS Kendal. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya siswa dan siswi seluruh Nusantara mendapatkan notifikasi update video pembelajaran terbaru dari channel GNBS Kendal. Dalam segmen video pertama ini, kita akan mempelajari materi bab 1 tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terdiri dari 3 subbab bagian materi, yaitu subbab bagian materi pertama adalah hakikat Pancasila. Subbab materi bagian kedua yaitu adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan subbab materi bagian ketiga adalah implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anakku semua, siswa dan siswi seluruh Nusantara, gotong royong seperti gambar di atas merupakan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia hendaknya melestarikan budaya gotong royong. Budaya gotong royong mengandung nilai-nilai kebersamaan dan kerjasama tanpa memandang perbedaan yang ada dalam masyarakat. Membiasakan gotong royong dapat menciptakan kerukunan serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan gotong royong mencerminkan pengamalan Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Itulah salah satu contoh kegiatan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Bagaimana dengan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara? Pada bab pertama ini, kita akan bersama-sama mempelajari pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di berbagai lingkungan kehidupan. Anak-anakku semuanya, siswa dan siswi seluruh Nusantara, ingatlah dengan pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalimat tersebut terasa singkat, namun begitu dalam maknanya. Persatuan merupakan landasan semangat yang sejak dahulu digunakan oleh para pejuang untuk membangun bangsa Indonesia. Semangat persatuan bangsa Indonesia terwujud nyata dalam budaya gotong royong. Gotong royong merupakan budaya yang sudah melekat dalam adat istiadat masyarakat Indonesia. Gotong royong juga merupakan nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Oleh karena itu, dengan bersumber pada budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tunggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Itulah konsekuensi atas Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anakku semuanya, siswa dan siswi seluruh Nusantara, mari kita lanjutkan pembelajaran subbab materi bagian pertama, yaitu hakikat Pancasila. Hampir setiap peserta didik di Indonesia mampu menghafal sila-sila Pancasila. Meskipun demikian, belum tentu peserta didik memahami apa sebenarnya Pancasila itu. Untuk lebih memahami Pancasila, berikut pengertian Pancasila dan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pengertian Pancasila. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, kita ketahui bersama Pancasila apabila kita kaji secara ilmiah memiliki pengertian luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila mulai dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Nilai-nilai dalam sila Pancasila
sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat Majapahit meskipun kelima sila tersebut belum dirumuskan secara konkret. Dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular, Pancasila dalam bahasa Sangsekerta berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya sendi asas. Sehingga Pancasila dalam bahasa Sangsekerta bermakna berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan 5 yang sering disebut juga dengan istilah Pancasila Krama. Isi Pancasila Krama sebagai berikut. A. Tidak boleh mencuri. B. Tidak boleh berbohong. C. Tidak boleh berjiwa dengki. D. Tidak boleh melakukan kekerasan. Dan E. Tidak boleh minum minuman keras atau mengonsumsi obat terlarang. Selain penjelasan mengenai arti Pancasila secara umum, berikut ini beberapa pengertian Pancasila menurut para ahli yang merupakan tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Yang pertama, Muhammad Yamin. Anak-anakku, siswa dan siswi seluruh Nusantara, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Yang kedua, pengertian Pancasila menurut Insinyur Soekarno. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja menjadi falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni menjadi falsafah bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno mengemukakan rumusan dasar negara yang dinyatakan dengan nama Pancasila atas usulan seorang ahli bahasa. Rumusan yang dikemukakan Insinyur Soekarno sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, kemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Anak-anakku semuanya, siswa dan siswi seluruh Nusantara, berikut pengertian Pancasila menurut Noto Nagoro. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Subbab materi bagian kedua yaitu tentang fungsi Pancasila. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, kita ketahui bersama bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, fungsi Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan ideologi negara. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia mengandung cita-cita yang ingin dicapai sebagai titik tekanannya. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya.
Dasar cita-cita yang ingin dicapai adalah sila kelima, yaitu ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijiwai oleh sila-sila yang lain sebagai satu kesatuan. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kuasa materialis atau asal bahan Pancasila. Pengangkatan dan perumusan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dilakukan oleh para pendiri negara. Jadi, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, bukan mengambil dari bangsa lain. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia juga sebagai sarana pemersatu masyarakat, sehingga dapat dijadikan prosedur penyelesaian konflik. Hal tersebut dapat kita telusuri dari gagasan para pendiri negara Indonesia tentang pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia memiliki suku, bangsa, ras, dan adat istiadat yang sangat beragam. Kemajemukan ini menjadi tantangan untuk mengetahui kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mewakili kepribadian bangsa Indonesia karena Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah ada dan berkembang sejak berabad-abad. Pancasila merangkumnya menjadi nilai-nilai bangsa yang tertuang dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa juga mencerminkan jiwa dan pandangan hidup rakyat Indonesia. Kepribadian bangsa adalah sifat hakiki yang tercermin dari sikap dan perilaku suatu bangsa yang membedakan bangsa itu dengan bangsa lain. Sikap dan perilaku bangsa Indonesia menunjukkan adanya sifat-sifat religius, adat istiadat yang penuh nilai-nilai kesopanan dan keluhuran budi, toleransi, kebersamaan, serta keadilan. Ciri-ciri atau sifat-sifat yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila telah melekat pada bangsa Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Masyarakat Indonesia juga terkenal dengan keramah tamahannya. Sifat ramah tamah ditunjukkan dengan tutur kata sopan dan murah senyum. Itulah kepribadian yang dimiliki masyarakat Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, setiap bangsa memiliki Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila telah ada sejak adanya bangsa Indonesia, karena Pancasila memberi ciri khas dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dan bangsa lain. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia mengandung pengertian bahwa Pancasila merekat erat pada kehidupan bangsa Indonesia dan menentukan keberadaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, segala aktivitas bangsa Indonesia didasarkan pada semangat Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, kita ketahui bersama bahwa sumber hukum ialah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan, baik berupa sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara. Dengan demikian, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, dalam ilmu pengetahuan hukum, pengertian sumber dari segala sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber pengenal dan sumber asal. Sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Pancasila sebagai sumber hukum bukanlah dalam pengertian sumber tempat ditemukannya, tempat melihat dan mengetahui norma hukum positif, tetapi dalam arti sebagai asal-usul nilai, sumber nilai yang menjadi sumber dari hukum positif. Dengan demikian, Pancasila merupakan sumber nilai dalam pembentukan norma-norma hukum oleh negara. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, Pancasila berfungsi sebagai perjanjian luhur karena digali dari aspek sosiologi dan kebudayaan. Pancasila disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh para The Founding Father atau pendiri bangsa, sehingga harus diamalkan dan dilestarikan. Keragaman suku, agama, ras, dan golongan telah menjadi tolok ukur Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Oleh karena itu, setiap masyarakat dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan menyatakan bersatu atas nama bangsa Indonesia. Inilah yang menjadikan Pancasila sebagai perjanjian yang menyangkut seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dari perpecahan dan konflik dalam masyarakat. Karena Pancasila digali dari keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang majemuk. Pancasila tidak memihak kepada salah satu suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Sila ketiga Pancasila bahkan menegaskan persatuan Indonesia, sedangkan sila-sila lain mendukung persatuan bangsa seperti ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Oleh karena itu, setiap masyarakat harus mampu menjiwai secara mendalam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan negara. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, cita-cita bangsa tercantum dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan negara tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk memenuhi cita-cita dan tujuan bangsa, disusunlah negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi intisari dari cita-cita dan tujuan bangsa yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Subbab materi yang ketiga yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Siswa dan siswi seluruh Nusantara,
Pada materi bab 1 kelas 7 sudah diuraikan tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, pada pembahasan ini akan diuraikan pokok-pokok penting tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara serta landasan hukum penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, kita ketahui bersama bahwa perumusan dasar negara Indonesia sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Perumusan dasar negara dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan istilah BPUPKI. Akan tetapi, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan dan sebagai penggantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan istilah PPKI atau yang dikenal dengan istilah Dokuritsu Jumbi Inkai. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugas PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan Republik Indonesia. PPKI merupakan badan yang dibentuk untuk menindaklanjuti tugas yang telah dilaksanakan oleh BPUPKI. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, kita mengetahui bersama bahwa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta bersama tokoh pejuang kemerdekaan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang sekarang menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati selaku istri Insinyur Soekarno dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud. Adapun lagu ciptaan W.R. Supratman yaitu Indonesia Raya dinyanyikan bersama-sama secara serentak. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama. Pada sidang tersebut, Ketua PPKI menambah 6 anggota sehingga semua anggota PPKI berjumlah 27 orang. PPKI mengadakan sidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. PPKI membahas konstitusi negara dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan oleh BPUPKI. Dalam naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, kita ketahui bersama bahwa dalam sidang PPKI telah terjadi perubahan penting terhadap rumusan dasar negara yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta, khususnya sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan bunyi sila pertama tersebut diungkapkan oleh Muhammad Hatta karena adanya protes dari masyarakat Indonesia Timur yang tidak setuju terhadap bunyi sila pertama dasar negara pada Piagam Jakarta. Melalui jiwa dan semangat kebangsaan serta demi mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, akhirnya para pendiri negara dan peserta sidang PPKI menyepakati perubahan Piagam Jakarta. Sidang pertama PPKI menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI. Yang kedua, memilih Ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua DRS Muhammad Hatta masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta aklamasi atas usul Otto Iskandar Dinata.
Yang ketiga, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat dengan KNIP sebagai badan musyawarah daerah untuk membantu Presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk. Siswa dan siswi seluruh Nusantara dalam sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan disahkannya dan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan segala perubahannya, secara otomatis disahkan pula Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut karena Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional tidak boleh diubah oleh siapapun. Alasannya adalah rumusan Pancasila merupakan hasil perjanjian luhur bangsa Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Selain itu, rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah rumusan yang resmi, sah, dan benar. Adapun cara membaca dan tata urutan yang benar ditegaskan dalam Instruksi Presiden atau Impres nomor 12 tahun 1968. Impres nomor 12 tahun 1968 menginstruksikan kepada semua menteri negara dan pimpinan lembaga atau badan pemerintah lainnya supaya sila-sila dalam Pancasila dibaca atau diucapkan dengan tata urutan dan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara merupakan proses cukup panjang dalam konsep perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sebelum disahkan sebagai dasar negara, unsur-unsur Pancasila telah melekat dalam bangsa Indonesia. Unsur-unsur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara terwujud dalam 3 asas atau triprakarta sebagai berikut. Yang pertama, asas kebudayaan. Artinya, unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara secara yuridis sudah dimiliki bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam adat istiadat dan kebudayaan. Nilai-nilai yang menjadi unsur-unsur Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan, dan nilai keadilan telah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara. Yang kedua, asas religius. Artinya, asas yang menekankan pada pentingnya tanggung jawab dalam menghormati kaidah-kaidah keagamaan dan tidak menyudutkan suatu agama ataupun kepercayaan. Pelaksanaan asas religius salah satunya menghormati agama, kepercayaan, dan keyakinan agama lain. Dan yang ketiga, asas kenegaraan. Artinya, Pancasila yang merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara, secara langsung Pancasila sebagai asas kenegaraan. Yang kedua, landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara.
Siswa dan siswi seluruh Nusantara, penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sudah direncanakan dan disiapkan bangsa Indonesia sebelum membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan hukum Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dikeluarkan setelah Indonesia merdeka. Peraturan perundang-undangan atau landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara dikeluarkan agar Pancasila benar-benar mengikat seluruh warga negara Indonesia secara hukum dan secara moral. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditegaskan bahwa pembentukan pemerintahan negara Indonesia didasarkan pada Pancasila yang lebih diperinci dalam bunyi kelima silanya. Yang kedua, Berita Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1946. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari tahun 1946 bersama batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini ditegaskan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968. Dalam Impres nomor 12 tahun 1968 antara lain ditegaskan bahwa bunyi dan ucapan Pancasila yang benar sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan hukum Pancasila yang keempat adalah ketetapan MPR nomor 18 Romawi _MPR _1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 Romawi _MPR _1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, dan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, dalam ketetapan MPR nomor 18 Romawi _MPR _1998 ditegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Penegasan Pancasila sebagai dasar negara dituangkan dalam pasal 1 yang berbunyi, Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Ketetapan MPR nomor 18 Romawi _MPR _1998 dapat dikatakan sebagai penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian pembelajaran dari Bapak, semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Adapun materi bagian kedua
yang membahas tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa akan kita pelajari bersama di video pembelajaran bagian kedua. Sekian dan terima kasih. Pesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi seluruh Nusantara, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.